Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali mengikuti persekutuan doa keluarga. Sebelumnya, mari kita awali dengan bersaat teduh. Amin. Saudara, bagaimanakah keadaan saudara saat ini? Sekalipun masih tinggal di rumah, bekerja di rumah, kita memiliki sukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 383 bait yang pertama. Memang benar saudara bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itulah yang menjadi sukacita kita sekalian dalam menghadapi segala macam masalah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menyelamatkan kami orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan cacat celah, tapi Engkau mengasihi kami. Sekalipun seringkali kami berubah, Tuhan, kami tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun banyak hal yang berubah di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Mu adalah kasih yang kekal, yang senantiasa mengasihi kami dalam keadaan apapun juga. Kini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menopang kehidupan kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan juga menolong kami dalam menghadapi setiap situasi saat ini. Situasi yang senantiasa berubah, situasi yang seringkali membuat kami cemas, khawatir, ataupun merasa takut. Biarlah Tuhan sering akan berkata-kata kepada kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pembawa berita. Firman Tuhan kali ini akan berdasarkan dari surat Roma 10 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Saya akan membacakan surat Roma 10 ayat 13 sampai dengan yang ke-15, yang demikianlah bunyinya. Sebab, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan.
Saudara, saat ini kita begitu mudah sekali untuk mengirim berita. Kita dapat menyampaikan berita kepada seseorang. Kita dapat memakai sarana teknologi yang sangat modern pada saat ini dengan telepon, video call, WhatsApp, atau email. Bukan cuma mudah, tapi sangat dan sangat mudah. Dalam bilangan detik, sebuah berita dapat kita sebarkan ke seluruh dunia. Seolah jarak waktu dan tempat bukan rintangan lagi. Dengan sarana media sosial, berita begitu cepat sekali tersebar. Bahkan surat menyurat sudah makin berkurang dengan adanya telepon seluler dan juga internet. Kecuali kita harus berhubungan dengan seseorang di mana di sana belum ada sarana alat telekomunikasi yang modern seperti di sini. Orang pasti senang dengan kabar baik. Karena itu, kita harus membawa berita yang baik. Bagaimanakah kita dapat membawa berita sukacita? Banyak orang yang menantikan berita sukacita yang kita bawa. Tetapi apa jadinya kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh berusaha menyampaikan berita baik itu kepada orang lain, yaitu kepada orang yang Tuhan kehendaki? Saudara, surat Roma 10 ayat 13-15 tadi mengatakan, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Karena itu, kita harus memperkenalkan Tuhan kepada orang lain, supaya mereka diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Kita yang sudah mengenal Tuhan harus menolong orang lain yang belum mengenal Tuhan. Bagaimanakah mereka mendengar tentang Tuhan jika tidak ada yang memberitakannya? Kita harus menjadi utusan Tuhan untuk membawa kabar baik, untuk memberitakan berita keselamatan, dan juga untuk memberitakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Firman Tuhan mengatakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara kita semua yang sudah menerima kabar baik, yaitu berita bahwa Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Maka kita juga diutus untuk membawa kabar itu kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Sarana komunikasi lebih maju. Apakah hal ini membuat kita malas, lebih enak-enakan dan kurang kreatif? Betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Kabar baik itu zaman dahulu dibawa melalui seorang pelari, melalui surat, kemudian melalui traktat, buku, dan juga lebih modern lagi siaran radio atau apa saja. Kita dapat memakai sarana modern masa kini dengan lebih kreatif lagi, termasuk ibadah online, persekutuan doa online, untuk menyatukan kita bersama-sama, agar kita dapat saling mendoakan dan dapat saling menguatkan. Saudara-saudara sekalian, dengan situasi merebaknya COVID-19 ini, banyak orang dalam keadaan khawatir, keadaan takut, dan dicekam perasaan tak menentu. Ada yang tiap hari harus melakukan perjalanan jauh untuk bekerja. Ada yang sudah kehilangan pekerjaan. Hal ini membuat orang hidup dalam rasa was-was dan tertekan karena takut terkena virus, dan juga ada yang harus menahan rasa lapar. Mereka butuh kabar baik. Kabar baik apa yang bisa kita bagikan buat mereka sekalian? Karena terlalu menganggur, ada orang-orang yang sibuk mengirim berbagai macam berita. Berita, gambar, dan video apa saja diteruskan kepada grup maupun teman. Saya paling tidak suka menerima berita atau video yang serem-serem.
gambar-gambar yang mengerikan tentang kecelakaan, kejahatan, dan sebagainya. Ada banyak orang yang juga mengeluh akan hal yang sama. Kenapa berita dan gambar seperti itu dikirim? Itu membuat ia merasa takut dan tidak nyaman. Mari kita selektif dalam meneruskan sebuah berita. Apakah berita itu membuat seseorang merasa senang, bahagia, dikuatkan imannya, dan dihiburkan, atau justru merampas damai sejahtera dari hati mereka? Apakah berita yang luar biasa itu hoax atau nyata? Saat ini kita memang tidak bisa memberikan semangat penghiburan kepada yang berduka atau tertekan dengan pelukan hangat, senyum yang ramah. Tapi kita bisa menaikkan doa-doa kita, menyapa melalui SMS, telepon, WhatsApp, untuk memberikan kabar baik buat mereka yang membutuhkannya. Kita juga bisa bergabung dengan mereka yang membagikan sembako, nasi bungkus, dan sebagainya, dengan mengirimkan dana yang kita punya. Itu bagian kabar baik buat mereka yang sakit dan lapar. Tuhan menolong kita agar kita dapat menolong orang lain. Tuhan memberkati kita agar kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Orang tidak dapat melihat Tuhan kecuali kita mau dipakai Tuhan untuk membawa kabar baik di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan sesama kita. Maukah saudara-saudara sekalian dipakai oleh Tuhan? Amin. Mari saudara kita menyatukan hati kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka karena kehilangan saudaranya, kekasih hatinya yang meninggal karena virus corona. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia yang mempunyai program untuk memutuskan rantai virus corona ini. Biarlah seluruh rakyat Indonesia juga dapat bekerja sama, agar mereka sekalian Tuhan boleh mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, agar masalah yang melanda Indonesia ini boleh segera teratasi, dan masalah virus corona ini Tuhan boleh segera berakhir. Kami dapat beraktivitas kembali seperti semula. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk segala usaha, baik gereja-gereja maupun yayasan Kristen yang membuat ibadah online. Besok adalah hari Minggu Tuhan, kami masih belum dapat berjumpa. Kami akan melakukan ibadah online. Biarlah semua ibadah online yang sudah dipersiapkan oleh semua gereja ataupun yayasan Kristen, semua itu Tuhan boleh menguatkan iman kami, boleh menolong kami untuk tetap beribadah, dapat memuji nama Tuhan, dapat berdoa, dan juga dapat belajar akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menolong, agar kami sekalian Tuhan boleh selalu merasakan kehadiran Tuhan, boleh merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kabulkanlah seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami berdoa hanya beralaskan satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 383, baitnya yang kedua. Dosa cari di kalbu, datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut terang bercerah, kini di kalbu disambut diampuninya. Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara, kita telah mengakukan ibadah persekutuan doa keluarga. Biarlah dalam keadaan apapun juga kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kiranya kasih Kristus senantiasa bersama dengan kita. Selamat beraktivitas.